Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita hingga bisa memasuki Advent yang ketiga ini. Melalui ibadah hari ini, kita juga diajak hidup tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Marilah kita mendekat kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan-Nya, sebab Dia telah datang melawat kita. Biarlah kita hidup tak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Nasana binoan me, ya
Tuhan yang ditetapkan pada minggu Advent ketiga ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Engkau datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Karena itu kami patut mengasihi Engkau dan sesama kami. Sepatutnya kami hidup di dalam kasih dan pengampunan seperti Engkau yang mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Kami tidak saling mendoakan sesama kami sehingga kami tidak bersukacita. Kami telah memadamkan roh dan anggap rendah nubuat-nubuat. Kami tidak memegang yang baik dan tidak menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Engkaulah yang menguduskan kami supaya kami kudus. Engkaulah yang memelihara roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami, sehingga terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang memelihara kami sehingga terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang mendapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Penerima
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel pada minggu kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent yang ketiga hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang kelima, dimulai dari ayat ke-16 hingga ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, topik minggu kita hari ini, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Mangulu sohasurahan diharoroni Tuhan. Tentu sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa kita sedang memasuki masa-masa Advent, masa-masa penantian
akan datangnya Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kita juga tahu bahwa kedatangannya itu tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui kapan dia datang dan kapan hal itu akan terjadi. Aidi dokdo ia harorona songon panak koborngin. Kedatangannya bagaikan pencuri di tengah malam yang tidak ada yang tahu kapan persisnya akan datang. Hanya saja karena kita tidak tahu kapan waktunya dia akan datang, maka ada baiknya kita harus berjaga-jaga. Kita harus berwaspada sehari-hari roh. Ay molo ngataboto doa digan roh, sorry kok berjaga-jaga. Gak perlu lagi wanti-wanti, tidak perlu waspada. Oleh sebab itu demikian juga halnya dalam menanti kedatangan Yesus. Kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berwanti-wanti, kita perlu waspada. Kapan saja. Karena kita tidak tahu kapan waktunya dia akan datang. Hanya satu yang pasti. Sebagaimana dikatakan oleh topik minggu kita hari ini. Ketika Tuhan itu datang, hendaklah dia mendapati kita hidup tak bercacat. Bapak Ibu, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar ketika Tuhan itu datang, kita ditemukan tidak bercacat. Ahadona ikkon ulahonota, dia dona ikkon bahenota, asa unang marhasurahan ngolutta, moloro Tuhani madapotok kita. Purok nakaning dangarok kita nauboto sehari-hari tikina. Berdasarkan kepada teks khotbah ini, ada beberapa hal yang disampaikan untuk kita hidupi, untuk kita lakukan dalam menantikan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat kita. Yang pertama dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, sukacita identik dengan senyum, identik dengan tertawa. Tetapi kalau disebut bersukacita bukan berarti senyum terus-terus atau tertawa terus-menerus, bukan. Kalau senyum-senyum terus, kalau tertawa-tertawa terus, itu juga bahaya. Sotung dohonon nihala anon naungritik. Tetapi bersukacita yang dimaksud di sini adalah sikap yang menyadari bahwa damai sejahtera Allah senantiasa berdiam di dalam hidupnya. Orang yang bersukacita adalah orang yang merasakan, yang mengakui, yang menyadari bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Sehingga apapun kesulitan, apapun pergumulan, apapun persoalan yang dia hadapi, dia mampu menghadapinya, dia memiliki kekuatan untuk menjalaninya. Ailas niroha do mampahenjol magabe margogo. Di bagasan ngoluna lahomula ulau. Dangarong naas. Ido upahin didok di poda 15 ayat 10a. Roha nahilas pahisar panaili alai molomar sakroha marguropong maton. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oleh karena itu, sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua dikatakan tetaplah berdoa. Kita semua tahu, kita semua menyadari bahwa doa itu adalah alat komunikasi, alat penghubung antara manusia dengan Allah. Melalui doa kita boleh berjumpa, boleh berbicara, bahkan boleh menumpahkan curahan hati kita kepada Tuhan. Dan kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan nampak melalui doa. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita di sini, tetaplah berdoa, unang masadi martangiang. Bapak Ibu, sasitongna molodidok unang masadi, terjemahan bahasa Indonesianya, jangan pernah berhenti. Molodidok unang masadi, dang nagabe mandok say martangiang mahita torus. Sudah kita pakai malaho martangiang. Sadari 24 jam, 24 jam martangiang.
Tanginan yang dohononna. Tetapi yang dimaksud di sini, jangan ada pekerjaan, jangan ada aktivitas, jangan ada selangkah kaki kita yang tidak disertai dengan doa. Mana ngaha pena taula disude panggul mito ningoluta ikon di bagasan partangyang. Itu sebabnya dikatakan tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu, mengenai mengucap syukur ini erat kaitannya dengan hal yang pertama dan yang kedua tadi. Mengapa erat? Karena orang yang mengucap syukur dalam segala hal itu hanya dilakukan oleh orang yang sudah senantiasa bersukacita dan yang senantiasa berdoa. Makin nungahudok halak na totong marlas niroha ala na dipakilahon ibana do na sohea masohot padonganion ni debata di tonga-tonga ni ngoluna. Dan orang yang mengucap syukur adalah orang yang menyadari bahwa semua yang dia miliki, semua yang dia peroleh merupakan berkat pemberian dari Tuhan. Jadi ketika orang tidak mau tahu atau berpura-pura lupa untuk mengucapkan syukur, itu sama artinya dia juga tidak mau tahu atau berpura-pura lupa akan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam suka maupun duka, dalam segala hal mengucap syukur. Yang terakhir adalah kesimpulan di ayat 19 sampai 22. Di sana dikatakan kesimpulannya, pegang yang baik, jauh yang jahat. Tiop manadinggan, pasiring ma naroa. Bapak Ibu, salah satu penyakit manusia yang paling kompleks di zaman sekarang, tahu mana yang baik, tapi tidak mau berbuat baik. Diboto do dia nadinggan, aledang diulahon. Ido sahid nizol manobal gasinuaeng. Yakobus 4 ayat 17 berkata, itu adalah dosa. Na uboto mampahin nadinggan dang diulahon, na mardosa do ibana disi. Hari ini kita diingatkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Segala jenis kejahatan jauhi. Tetapi mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang positif, lakukanlah. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga, agar ketika Tuhan datang kami tidak bercacat. Oleh sebab itu Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Hingga dalam setiap kehidupan kami senantiasa bersuka cita, tetap berdoa, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.